Perkenalkan, nama saya Agnes Hato, kelas A3 semester 4, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi atau tugas yang diberikan tentang isu keperawatan gerontik. Pengertian keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari biopsikososial, holistik, spiritual, dan ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014. Peningkatan angka harapan hidup atau disebut dengan AHH, salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia. AHH tahun 2014, penduduk perempuan adalah 72,6 tahun dan laki-laki adalah 68,7 tahun. Kondisi ini akan meningkatkan jumlah lansia di Indonesia menjadi 18,78 juta jiwa, 7,6% dari total penduduk, sehingga diperkirakan pada tahun 2025 jumlah angka mencapai 36 juta jiwa. Amerika Serikat, jumlah populasi lansia 60 tahun diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Melebihi jumlah populasi anak usia dari 0 sampai 14 tahun. Usia lanjut akan menimbulkan masalah kesehatan karena terjadi kemunduran fungsi tubuh apabila tidak dilakukan upaya pelayanan kesehatan dengan baik. WHO mengungkapkan bahwa semasa abad yang lalu telah terjadi perubahan besar sebelum pada abad 1 hampir semua negara-negara di dunia terancam oleh penyakit menular, kurang gizi, menurunnya status kesehatan sebagai AHH sangat rendah. Pengetahuan tentang gerontologi dan praktik keperawatan gerontologi yang meningkat pesat meningkatkan AHH lansia. Adapun permasalahan umum, yang pertama dampak sosial kritis moneter ekonomi. Yang kedua, perkembangan pola keluarga ke bentuk nuclear family. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan. Yang keempat, keterbatasan kegiatan pembinaan kesejahteraan oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah khusus. Yang pertama, perubahan nilai sosial masyarakat. Yang kedua, berkurangnya daya tahan tubuh lansia. Yang ketiga, secara individu pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik, biologis, mental, sosial, dan ekonomi. Fakta, Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sangat sedikit prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kesendirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Aspek inti pelayanan keperawatan. Yang pertama, perubahan, tantangan, peluang, pengetahuan, keterampilan, kompetisi. Fokus keperawatan gerontik ini ada 4. Yang pertama, peningkatan kesehatan, health promotif. Misalnya pada posyandu lansia yang sehat, lansia beserta yang hadir pada posyandu. Pada posyandu, lansia tidak hanya yang sakit tetapi juga yang sehat. Biasanya mungkin ada kegiatan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, pencegahan penyakit atau preventif. Sasaran pada lansia yang sehat sebelum terjangkit penyakit. Nah, ini kita harus dicegah dulu pencegahan penyakitnya. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi mental. Sasaran yang baik pada lansia yang sehat maupun yang sakit. Jika kalau yang sakit supaya tidak
bertambah sakit, sedangkan yang sehat supaya tidak menjadi sakit. Fungsi mentalnya yaitu terkait dengan fungsi komisi di mana kita sering mengetahui kalau sudah lansia biasanya suka lupa, mengarah ke arah demensia. Yang keempat, mengatasi gangguan kesehatan yang umumnya. Nah, ini ditunjukkan pada lansia yang sakit, di mana kalau sudah terjangkit penyakit, kita harus mengatasinya mengatasi ke klinik atau posyandu, puskesmas. Nah, kalau di posyandu akan diberikan obat. Bentuk pendekatan yang dilakukan di sini ada 9 pendekatan. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan, dan yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Dan yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antara kelompok antar generasi. Dan yang kedelapan, transportasi dan bangunan yang ekonomis dengan lansia. Yang kesembilan, lansia beserta keluarga aktif memelihara kesehatan lansia. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat. Terdapat praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Mengurangi cedera yang dilakukan dengan tujuan mengurangi kejadian jatuh, mengurangi bahaya kebakaran dalam rumah, meningkatkan penggunaan alat pengaman, mengurangi kejadian keracunan makanan, meningkatkan keamanan di tempat kerja yang bertujuan untuk mengurangi terpapar bahan-bahan kimia dengan meningkatkan penggunaan sistem keamanan kerja, meningkatkan perlindungan dari kualitas udara yang buruk bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, meningkatkan pengelolaan rumah tangga terhadap bahan-bahan berbahaya serta mengurangi kontaminasi makanan dengan obat-obatan. Meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan gigi dan mulut yang bertujuan untuk mengurangi krisis gigi serta memelihara kebersihan gigi dan mulut. Ada 5 jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi: yang pertama, peningkatan atau promotif; yang kedua, pencegahan atau preventif; yang ketiga, diagnosa dini dan pengobatan; yang keempat, pembatasan kecacatan atau disability limitation; yang kelima, pemulihan atau rehabilitation. Penyampaian perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mau menerima keadaan sabar dan otomatis serta meningkatkan rasa kepercayaan diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan, menjalani hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama, olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih, berhenti merokok dan minuman keras, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan, tetap memelihara hubungan harmonis dan pasangan, memeriksakan kesehatan secara teratur, menyampaikan pesan bahagia, berat badan berlebihi dihindari, aturan makan yang seimbang, hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan hobi yang bermanfaat, gerakan badan teratur dengan sesuai kemampuan, ikuti nasihat dokter dan perawat, awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi. Menggunakan tongkat atau kursi roda untuk melatih jalan, melatih menggunakan sendal dan sepatu, mengejarkan cara duduk yang baik di kursi roda, menggunakan alat makan, alat masak yang dimodifikasi agar lebih mudah menggunakannya, menggunakan pispot,
toilet dengan tempat duduk yang berlubang agar mudah buang air besar, melatih rom pasif dan aktif, melatih lansia bergerak dari tempat tidur ke kursi roda, kemudian dari kursi roda ke tempat duduk, mengetahui kondisi panjangnya usia pada manusia, keturunan, karakteristik tubuh, kondisi tubuh pada umumnya, ras, letak geografis, tingkat sosial ekonomi, emergensi, pendidikan, efisiensi, kecemasan, pekerjaan, kebahagiaan. Terima kasih, semoga materi yang saya bahas tentang tren isu keperawatan gerontik ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you.